Kita mulai ya. Apakah sudah terlihat slide saya? Insya Allah sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Traktir Kopi Live Webinar AI PowerPoint Mastery. Bersama saya Andrian Iza. Ya, saya Andrian Iza Prayudi. Saya seorang kreator digital dan juga saya seorang digital marketer. Sudah berpengalaman selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian selain itu saya juga bekerja di Kementerian Keuangan, ya, masih aktif hingga saat ini. Dan saya sering sharing edukasi, ekspor dan juga impor di Threads ya. Jika Bapak Ibu di sini mengikuti saya di Instagram Andrian Iza dan juga Threads, saya sering mengedukasi tentang ekspor dan juga impor. Dan saya juga sering mengedukasi bagaimana caranya membuat PowerPoint yang bagus, desain PowerPoint yang bagus, dan gimana caranya public speaking untuk tipis-tipis ya di Instagram saya @PowerPointMastery. Baik, pasti Bapak Ibu udah ini nih lihat iklan saya ya, flyer saya tentang webinar pada malam hari ini di Instagram @PowerPointMastery. Nah, ini adalah foto saya ya, foto saya ketika di depan IKN ya. Tak kenal maka tak sayang, saya seorang development officer ya, layout designer juga, dan juga saya sebagai author di Envato Graphic River ya. Apa sih Envato Graphic River yaitu? Oke, ada yang tahu apa itu Envato Graphic River ya? Jadi yang belum tahu nih, Envato Graphic River adalah sebuah marketplace layaknya seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti Bukalapak ya. Namun ini khusus untuk penjualan produk-produk digital seperti foto, footage video, kemudian 3D asset dan juga PowerPoint template. Nah, di sana saya sebagai kontributor nih, sebagai kreator untuk produk PowerPoint template. Nah, ini Envato Graphic River ini basisnya ada di Australia. Jadi Bapak Ibu sekalian jika ingin berjualan PowerPoint template atau produk digital lainnya di Envato Graphic River itu harus melakukan pendaftaran dan juga seleksi-seleksi yang cukup ketat karena di sana banyak reviewernya dan desainnya diseleksi betul ya, harus sesuai dengan standar yang berlaku untuk layak dijual di pasar internasional. Nah, ini adalah beberapa portofolio saya yang sudah lolos dan berhasil terjual di Envatography River. Ini adalah PowerPoint template dengan tema makanan ya, dengan tema restoran. Stylenya minimalis, elegan, dan juga eye-catching ya. Namanya Foodiza, presentasi template untuk restoran, dan kini adalah temanya esensial. Ini untuk bisnis plan dan juga untuk laporan-laporan bisnis, laporan keuangan juga ada. Totalnya tuh ada 30 sampai 40 slide dalam satu tema. Nah, saya sudah memiliki sekitar 44 item di Graphic River. Ini adalah temanya contraction ya, atau konstruksi maksudnya. Construction and Industrial Presentation Template. Ini bisa digunakan untuk presentasi, untuk pitching bagi para kontraktor-kontraktor tentunya. Dan juga selain itu bisa juga digunakan sebagai profile company ya, company profile ya. Nah, ini. Nah, ini adalah halaman depan saya, halaman toko saya, namanya Komodos Art ya, portofolio saya, Construction Park. Ya, ini tadi ada typo ya. Kalau di template-nya tuh udah betul. Ya, tapi kalau di itunya masih nanti saya edit. Kalau di template-nya udah betul construction. Kemudian untuk ini adalah template template-template yang sudah lolos ya di Envato Graphic Work. Nah, ini penjualannya saat saat screenshot ini diambil itu 54 sales ya, dan totalnya itu hampir 1.000 earning ya. Jadi $1.000. Jadi kalau jualan di sini itu dapatnya tuh dolar ya, bukan rupiah lagi. Kalau dolar naik ya kita jualnya makin banyak begitu. Ini sebagai intro saja, sebagai perkenalan saya ya. Nah, ini kita masuk ke materi nih. Kita langsung masuk ke materi. Di dalam materi ini kita bagi menjadi 3 bagian besar ya. Pertama, kenapa kita harus punya slide presentasi yang bagus? Kemudian kedua, bagaimana sih slide presentasi yang bagus? Kemudian menggunakan AI ya, menggunakan AI untuk membuat slide presentasi yang bagus. Kemudian yang terakhir kita akan ada sesi latihan. Kita bersama-sama latihan menggunakan AI untuk membuat slide presentasi yang bagus. Baik. Nah, ini adalah presentasi interaksi ya, interaktif bersama saya. Jadi
Saya berharap banyak yang melakukan feedback, ada yang memberikan uh, tanggapan, usulan, atau yang saya minta nanti akan saya pancing-pancing terus sebagai pertanyaan supaya Bapak Ibu di sini juga bisa bisa mengikuti dengan baik. Oke, kenapa sih harus punya slide presentasi yang bagus nih? Sebelum kita selanjutkan, saya pengen tahu nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, kenapa sih kita harus punya slide presentasi yang bagus? Bisa tulis di kolom chat ya. Mungkin di sini yang pengajar atau tadi ada auditor ya memberikan pemaparan pada atasan atau yang memberikan tugas ya, menarik perhatian. Nah, ini menarik perhatian siapa nih? Represent bisnis yang kita jalankan, menambah daya tarik. Betul banget. Ini terutama ya, ketika kita punya sebuah bisnis, tentunya slide PowerPoint kita, slide presentasi kita itu menjadi teras depan rumah kita ya. Jadi ketika orang melihat melihat slide presentasi kita udah bagus, udah catching itu kita udah menang di awal nih. Udah menang 50% ya. Kesan pertamanya udah dapat, oh pasti ini perusahaannya sudah eh, kapabilitasnya udah bagus ya, perusahaannya udah profesional gitu. Hanya dengan melihat stat presentasi yang bagus ya, tidak membosankan, betul banget. Lanjut. Nah, ini kenapa sih harus punya slide presentasi yang bagus ya, tidak asal-asalan. Nah, ini membantu audiens ya. Membantu audiens itu memahami dengan cepat apa yang ingin kita sampaikan, kemudian meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme kita ya. Ini sebagai kesan daripada audiens itu tersendiri ya. Ketika si presenter itu backgroundnya sudah bagus nih ya, backgroundnya udah nggak main-main, tapi kalau presentasinya jelek ya, itu akan menurunkan personal branding dari si presenter tersebut. Oke, saya punya cerita waktu itu ketika saya diberikan tugas untuk membuat sebuah slide presentasi ya yang akan dipresentasikan oleh atasan saya. Atasan saya ini punya background yang gak main-main Bapak Ibu. Atasan saya ini lulusan S2-nya di luar negeri, di Australia, kemudian seorang pejabat juga ya. Nggak mungkin dong saya buatkan slide presentasi yang asal-asalan ya. Tentunya saya berikan yang terbaik ya. Saya berikan slide presentasi yang desainnya tuh minimalis, stylenya minimalis, elegan, dan juga nggak capek ketika dilihat oleh mata audiens dan juga menarik. Nah, saya buatkan yang bagus nih. Saya buatkan dari desainnya udah bagus, gambar-gambarnya saya menggunakan AI, kemudian menggunakan transisi morph dan menggunakan animasi-animasi yang membuat audiens dan presenter itu interaktif. Nah, hasilnya apa? Setelah presentasi itu diselesaikan ya, setelah selesai acara, ada audiens yang datang ke saya ya, tanya dulu awalnya, ini siapa yang buat nih? Salah satu audiens, ini siapa nih yang buat presentasinya waktu itu? Oh itu stafnya ibu ini gitu kan. Nah, saya tanpa diduru juga ternyata bapak itu ya yang jadi salah satu audiens di situ itu meminta slide presentasi saya, template-nya, dan juga meminta stafnya dan diberikan uang ya 500.000 waktu itu sebagai ibaratnya imbalan lah ya untuk membuatkan desain. Nah, selain itu juga yang audiens lain juga memperhatikan slide presentasi juga dan juga apa yang disampaikan oleh eh, atasan saya itu semakin bisa ditangkap dan semakin bisa dicerna dan mudah diingat. Kadang kan orang tuh ada yang tipenya tipe belajar itu audio ya, ada juga yang tipenya visual dan sebagainya begitu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga itu menarik perhatian dan juga mengurangi kebosanan. Nah, ada kan kita ketika kuliah atau mengikuti berbagai seminar, presentasinya itu hanya tulisan-tulisan saja dan tidak ada gambar yang menarik dan tidak relevan. Kemudian membantu penyampaian materi yang lebih efektif ya dan memudahkan mengingat informasi. Nah, di sini saya sampaikan ya menjadi 3 bab ya. Kenapa tidak langsung menggunakan AI? Karena kita harus tahu dulu nih, kenapa harus punya style presentasi yang bagus dan bagaimana presentasi yang bagus itu dibuat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih slide presentasi yang bagus nih? Tadi udah tahu kenapa kita harus punya slide presentasi yang bagus. Ada yang menjawab represent bisnis yang kita jalankan, ada menambah daya tarik, tidak membosankan. Tentunya kita harus tahu juga dong bagaimana slide presentasi yang bagus. Nah, di sini ada yang tahu atau ada yang punya pendapat, silakan bisa tulis di kolom chat ya. Apakah gambarnya menarik? Apakah sesuai dengan apa yang kita sampaikan? Maksudnya
memvisualisasikan materi kita, Hah? Pak Budi Harto mungkin atau Pak Widya Saryadi ya bisa apa ayo tidak banyak tulisan fokus pada poin utama. Oke, namanya juga PowerPoint ya, namanya PowerPoint, yaitu menunjukkan poin-poin yang akan kita tonjolkan ya, bukan transisi dan animasi ya. Salah satunya itu transisi dan animasi ini untuk membuat presentasi kita lebih interaktif. Nah, ini tentunya yang banyak orang nggak tahu ya, itu ada nama-namanya tuh prinsip-prinsip desain ya yang ada di dalam slide presentasi. Ada gambar yang sesuai dengan materi tentu itu. Tapi di sini saya akan sharing yang jarang banget orang ketahui bagaimana caranya membuat slide presentasi itu menjadi bagus eye catching ya. Yang pertama yaitu memiliki prinsip kontras yang bagus, memiliki kontras yang bagus. Ini adalah salah satu prinsip desain ya. Kehadiran kontras itu akan memudahkan pemahaman, pesan yang disajikan pun akan mudah dipahami oleh yang membaca atau melihat slide kita. Nah, ini ada gambarnya ya. Tadi kan ada yang bilang tuh, gambar sesuai dengan materi. Saya menggunakan gambar di sebelah kanan ini, menggunakan AI yang menggambarkan kontras ya, kontras yang berbeda ya. Wajah pengambar ini memiliki kontras gelap terang yang beda. Nah, ini menggambarkan bahwa pesan saya adalah sebuah slide presentasi itu harus memiliki kontras yang jelas, kemudian kontrasnya bagus, dan nah ini satu pesan, satu slide ya. Bagus banget nih. Karusi Idrus ya. Nah, ini prinsip desain kontras ya. Kontras yang pas itu akan menyajikan pesan visual yang makin berkelas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya memperhatikan kontras saja, desain presentasi kita akan semakin berkelas, akan naik tingkat ya. Kontras itu akan memudahkan audiens untuk makin bisa memahami pesan yang disampaikan. Tadi ada yang bilang PowerPoint itu untuk menunjukkan poin-poin utama, menunjukkan poin-poin yang penting ya. Maka dari itu kita juga harus menggunakan prinsip desain kontras ini di dalam slide presentasi kita. Supaya apa? Supaya audiens itu tahu ya, menangkap apa yang kita sampaikan, bisa melihat tulisan poin-poin kita yang ada di slide presentasi kita. Seperti gambar yang di sebelah kiri ini, ada seorang penari ya. Ini sepertinya mungkin di Bali, mungkin saya kurang tahu. Dan jika diperhatikan, si fotografer ini itu menunjukkan poin utamanya apa coba? Ada yang tahu? Poin utamanya adalah si penari itu ya. Poin utamanya adalah si penari dengan cara membuat background ya di belakang ini itu ngeblur ya. Ini menggunakan prinsip desain kontras. Coba bayangkan jika si fotografer ini tidak membuat foto ini menjadi bokeh ya. Istilahnya itu bokeh kalau di dunia fotografi. Pasti salah satu kita, mungkin dari 100 orang yang melihat foto ini, atau dari 67 orang yang melihat foto ini, bisa jadi tidak langsung melihat ke poin utamanya, yaitu si penari. Bisa jadi melihat ke mana? Bisa juga melihat ke sini, ke gambar pura, ya. Bisa juga melihat ke bagian sini, ke bagian hutan. Bisa juga melihat di bagian ini, bagian burung-burung yang hitam ini, ya. Itu karena backgroundnya tidak di blur, tapi si fotografer itu tahu si fotografer itu tahu yang ditunjukkan yang menjadi objek utama adalah si penari. Apalagi si penari ini menggunakan baju merah, terus ada aksen kuning, dan di belakangnya backgroundnya ini adalah warna jingga, warna senja. Tentu kalau ini tidak di blur, tidak diberikan kontras yang bagus, ini akan nyaru ya, akan jadi satu gitu. Agak kurang jelas mana yang objek utama yang mau ditonjolkan, mana yang bukan gitu. Oke, kita akan lihat contoh dalam slide presentasi. Nah, ini pasti sering nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua pasti sering melihat slide presentasi seperti ini. Saya pengen tahu apa kesan pertama atau apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika melihat slide presentasi ini ya. Ini ada seorang kurator ya, namanya Chris Anderson. Chris Anderson, seorang kurator TED dan menyampaikan sebuah quotes ya. Sukses dalam dunia profesional seringkali ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Oke. Tapi saya pengen tahu nih, ketika melihat slide ini bagaimana kesannya? Apakah sudah jelas
Apakah tulisannya sudah mudah terbaca? Ini Bapak Ibu melihat di layar monitornya masing-masing ya. Ini aja masih banyak yang bilang teksnya tidak jelas, belum jelas, terus kurang jelas, kemudian ada yang kurang fokus, tidak jelas, kurang enak dibaca, belum jelas ya. Fokusnya ke foto beliau, tulisan tidak jelas, teks kurang jelas dan sebagainya. Apalagi ketika slide presentasi ini ditampilkan di sebuah kelas atau di sebuah auditorium ya. Tentunya akan semakin tidak jelas, apalagi ada peserta yang duduk di paling belakang. Tentunya akan melihat gini, matanya akan menyipitkan mata ya untuk menajamkan pandangannya ke sini. Oke, baik. Dengan trik yang sederhana ya, yang ini trik newbie ya, trik paling newbie-nya untuk membuat tulisan ini semakin jelas tuh bagaimana coba? Ada yang tahu tadi contohnya background-nya ya. Yang foto tuh background-nya dibulurkan, background-nya diganti kontras yang bagus gitu. Ada yang tahu pasti. Secara newbie ya, newbie banget ya. Kita tidak melihat estetika desainnya dulu. Kita melihat ke prinsip desain kontrasnya. Kita tambahkan saja background. Nah, seperti ini ya. Buat shape pada tulisan betul banget ya. Buat shape aja kayak gini. Buat shape aja ya. Teksnya dikasih shadow bisa ya. Kasih shadow dengan garis tepi putih mungkin atau apa gitu. Tapi masih kalau shadownya masih ngebling-ngebling gitu masih kurang jelas ya kalau di belakang. Bisa juga dibuat seperti ini ya. Backgroundnya itu diganti atau dikasih shape seperti ini. Dikasih shape. Nah, tentunya warna background sama tulisan itu harus harus memiliki kontras yang bagus. Misalnya, kalau backgroundnya terang, maka tulisannya harus menggunakan warna yang gelap. Kalau kalau tulisannya warnanya terang, maka backgroundnya diganti dengan warna yang gelap, ya. Dan seperti itu. Ya. Nah ini warna teks diganti putih bisa juga ya. Ini kalau diganti putih juga jelas ya. Warnanya netral, putih sama hitam itu warnanya netral. Ya, beda banget. Nah, kita akan melihat nanti contoh-contoh teks yang eh, desain layout yang kurang bagus dengan yang bagus ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki tata letak atau layout yang bagus ya. Yang pertama ya, maksudnya yang kedua yaitu memiliki tata letak atau layout yang bagus. Ini termasuk dalam tipografi yang sesuai dan tidak terlalu memenuhi slide, kemudian peletakan gambar yang memperhatikan margin dan juga padding. Nah, ini ilustrasinya adalah seseorang ilustrator ya, mungkin UI UX designer sedang membuat layout di website ya, atau di aplikasi. Nah, ini adalah gambar yang merepresentasikan tentang tata letak atau layout. Nah, ini adalah tipografi ya. Di dalam desain slide presentasi, sebisa mungkin jangan menggunakan jenis font lebih dari tiga. Maksimal banget tiga. Yang pertama untuk headline, yang kemudian yang kedua itu untuk body text ya atau paragraf. Yang kemudian yang ketiga itu untuk pemanis ya. Untuk headline, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan jenis-jenis font yang tebal, yang tegas ya, sesuaikan juga dengan temanya. Kalau temanya tentang bisnis, kemudian tentang hal-hal yang formal itu gunakanlah font-font yang tegas, yang mudah dibaca, kemudian mempunyai karakter yang kuat gitu. Seperti font Montserrat Black, Playfair Display, Bebas New, Anton, dan juga Oswald. Dan kemudian untuk body text itu bisa menggunakan font-font seperti Roboto, Montserrat, OpenSans, Poppins, dan seterusnya. Nah, font-font ini itu bisa digunakan secara gratis, baik secara personal use ya, untuk kebutuhan personal, untuk sendiri, ataupun bisa digunakan untuk komersial use, seperti untuk membuat desain reklame ya, desain iklan, kemudian untuk syuting film digunakan di film ya, karena ini fontnya itu emang disediakan oleh font.google.com ya, ini disediakan oleh Google itu tersendiri dan emang didedikasikan untuk pengguna digunakan sebagai komersial maupun personal ya. Jadi di sini yang masih sering download font dari Davon mungkin atau dari Creative Market atau dari website-website penyedia font ya harus diperhatikan nih, harus diperhatikan tentang lisensinya. Jangan sampai font itu
disediakan gratis untuk personal use, tapi kita gunakan untuk komersial use. Kalau si kreator ini tahu kemudian mengajukan gugatan kepada kita, dendanya itu nggak main-main. Apalagi yang sudah didaftarkan ke HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual, pasti dendanya tuh nggak sedikit. Waktu itu guru saya itu dia seorang pengusaha font kreator ya, dia menjual font, aset aset digital, aset desain. Itu fontnya digunakan oleh salah satu YouTuber tanpa memiliki lisensi komersial. Nah, si ini namanya Mas Kodok, sebutkanlah Mas Kodok ya, itu menggugat ya, memberikan denda sebesar 40 atau 40 sampai 60 juta waktu itu. Nah, kan lumayan banget ya, 40 sampai 60 juta dendanya. Ya kalau nggak mau ya bisa dibawa ke pengadilan. Nah, seperti itu. Makanya harus diperhatikan yang namanya lisensi. Nah, kemudian untuk misalnya kita akan presentasi temanya tuh wedding, ulang tahun yang nggak formal gitu ya. Itu yang temanya kreatif itu bisa menggunakan font-font dengan jenis kausan script ya, itu seperti yang ini yang seperti tulisan-tulisan nanti itu bisa digunakan karena itu tidak formal. Tapi kalau yang formal saya sarankan menggunakan font-font yang mudah dibaca dan ya yang seperti inilah yang ada di slide. Nah, kemudian nah ini slide yang terlalu dipenuhi teks itu menjadi tidak menarik. Betul banget ya. Tadi ada yang bilang tuh, kalau terlalu penuh teks, kita nggak fokus, tidak menarik, membosankan ya. Pesan yang disampaikan pun akan menjadi tidak mengena ya. Karena kita ya ngapain ya, fontnya apa, slide-nya tuh jelek, nggak ada desain yang bagus. Coba, nah sini saya kasih gambaran yang ekstrim ya. Saya kasih gambaran ekstrim. Ada nggak yang melihat ketika di kelas mungkin ada yang masih melihat slide presentasi yang seperti ini, yang warna merah ini? Masih ada? Mungkin dosennya kah atau penyampaian materinya siapa kah, masih ya, masih banyak kah? Kalau masih, apa, posisikan diri Anda sebagai audiens, sebagai peserta, apa yang Anda rasakan ketika melihat slide presentasi seperti ini? Apa yuk, pusing, males lihat ya. Kalau males lihat jadinya ini ya, nggak selera untuk ngikutin lanjut lagi. Itu PowerPoint bukan PowerPoint. Bener banget. Biasanya jadi nggak nyampe, menyala bangku, sakit di mata ya. Ya, tapi ini banyak banget yang tadi yang bilang tuh dari Kak siapa? Ahmad Tito Rusadi, Powerwork ya. Jadi banyak yang dari materi PDF misalnya, materinya itu dari PDF, hanya di copy, dikopas ke slide presentasi gitu aja ya. Tidak ada poin-poin yang disampaikan. Padahal yang namanya PowerPoint ya, poin-poinnya aja yang disampaikan dan dikasih gambar yang relevan gitu kan. Coba bandingkan dengan ini. Setelah saya lihat seperti ini ya, saya redesign, saya remake menjadi seperti ini, menjadi 4 jenis slide seperti ini. Nah, bedanya apa? Coba, apakah lebih menarik ya? Apakah lebih lebih menyala mungkin ya? Julubis lebih menyala. Saya hanya menambahkan apa? Hanya menambahkan gambar ya, gambarnya ini yang sebenarnya ini ada yang merepresentasikan diri kita, merepresentasikan bisnis kita. Gambar gedung ini bisa menggambarkan perusahaan kita yang sudah maju ya, yang perusahaan kita yang sudah besar ya, bisa direpresentasikan dengan gedung seperti ini. Kita fokusnya ke desain aja dulu. Kemudian yang sini yang mengorientasikan karyawan ya, ini ada gambar karyawan yang ya terlihat perfect ya, role modelnya bagus, menggunakan jas berdasi hitam, masih muda ya. Kemudian di sini juga ada proses pelatihan dan pengembangan. Gambarnya seseorang sedang Zoom melakukan pelatihan ya. Kemudian di sini ada 2 orang perempuan yang sedang melakukan one on one coaching ya. Ya, jadi disesuaikan dengan isinya seperti itu. Ada gambarnya, terus ada icon-iconnya seperti ini. Kemudian di bawah ini ada Human Resource Management, ada judul dari presentasi ini. Ini adalah 4 ya, 4 slide atau 3 slide ini, 1, 2, 3 yang jadi satu slide seperti ini. Cakep ya, benar banget ya. Jadi lebih cakep, lebih enak dilihat.
Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus memperhatikan apa itu padding, apa itu margin. Pasti di sini banyak yang belum tahu nih apa itu padding dan apa itu margin. Saya jelaskan ya. Padding ya. Kita jelaskan dulu margin M ya, margin. Margin itu adalah jaraknya ini nih, yang tepi ini. Lihat yang merah ini ya, dengan konten kita. Konten kita adalah yang ini nih. Ini konten. Nah, ini konten. Nah, yang saya garis merah ini konten ya. Ini konten. Nah, ini konten. Dan namanya margin adalah jarak konten kita dengan kanvas. Ya, kanvas atau lembar kerja kita. Ini saya menggunakan PowerPoint ya. Nah, ini yang garis kuning, ini namanya margin. Ini namanya margin. Ini namanya margin ya. Ini namanya margin dan ini namanya margin nih. Nah, ini margin ya. Konten kita tuh di sampai sini nih. Nah, ini tas ya. Ini namanya margin nih. Nah, margin. Kenapa kita harus memperhatikan padding dan juga margin supaya mata kita itu bisa lega, mata kita itu bisa rileks ya melihatnya, nggak capek melihat ada topografinya yang terlalu sempit, ada yang terlalu berdekatan ya. Jadi jarak margin ya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu usahakan harus sama ya, harus sama. Atas juga sama. Yang atas ini, yang atas ini sama bawah itu sama jaraknya ya. Nah, lalu kenapa gambar ini kok malah nabrak ya? Ini adalah sebagian estetika dari desain layout atau desain presentasi itu tersendiri. Kemudian setelah kita memperhatikan margin, kita juga harus memperhatikan namanya padding. Jadi apa yang dinamakan dengan padding? Padding adalah jarak antar konten. Nah, konten ini kan konten nih yang garis merah konten. Nah, di dalam konten itu kan ada lagi sub-sub konten. Ini namanya judul ya. Ini judul ya, title. Ini subtitle nih. Nah, ini namanya paragraf penjelas ya. Singkat aja kalau di PowerPoint paragraf penjelasnya singkat aja, jangan banyak panjang. Nah, kayak gini. Nah, yang namanya padding itu yang ini nih, garis biru. Nah, title dengan subtitle. Nah, ini gambar juga termasuk konten ya. Gambar dengan subtitle. Nah, ini namanya padding. Subtitle dengan ini, dengan paragraf. Nah, ini subtitle dengan subtitle juga ada jaraknya nih, ada jaraknya kayak gini. Kalau orang bilang itu namanya white space ya, namanya white space. Nah, makanya kita harus lihat ini. Kadang orang itu buat itu tidak memperhatikan yang namanya padding dan juga margin. Jadinya apa hasilnya? Ya layoutnya nggak karuan, layoutnya nggak teratur, nggak enak dilihat gitu, nggak eye-catching, berantakan. Dan juga selain itu bisa dilihat di sini yang bagian title, subtitle, ya kita kembali dulu. Back. Itu ada namanya hierarki tipografi, ya hierarki topik tipografi yang title karena ini adalah poin utama maka digunakan warna hitam yang strong, yang kuat ya. Sedangkan ini yang paragraf itu menggunakan warna hitam tapi dia agak redup ya, soft namanya soft black ya atau abu-abu. Yang menandakan bahwa ketika kita melihat slide kita, yang pertama dilihat oleh mata itu adalah ini nih, yang mencolok ya. Ini judul dulu, kemudian subtitle baru ke sini gitu. Kemudian slide yang sederhana namun kuat secara visual. Slide kita tuh nggak perlu terlalu rame ya. Kadang saya melihat ada orang ya, entah itu mahasiswa, dosen atau apa, membuat slide presentasi itu terlalu ramai. Banyak icon-iconnya, banyak backgroundnya itu banyak pernak-perniknya. Terus efeknya jadi apa? Jadi mata kita nggak fokus. Ini yang mau ditunjukin tuh yang mana gitu kan? Poin utamanya yang mana? Jadi mata kita tuh capek melihat slide kita yang terlalu berantakan, terlalu banyak pernak-pernik, terlalu banyak icon. Nah, slide-nya tuh cukup sederhana saja, tapi secara visual itu kuat seperti slide-slide yang saya tampilkan seperti ini.
gambarnya menggambarkan orang laki-laki yang kuat, yang strong ya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan slide slide presentasi kali ini yaitu ya minimalis stylenya, minimalis, sederhana, elegan, nggak banyak icon, cukup kuat secara visual dan cukup kuat secara pesan yang disampaikan. Satu slide satu pesan ya. Nah, ini yang seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs ya. Ya, ini adalah ungkapan slide sederhana namun kuat secara visual. Steve Jobs ketika presentasi itu paling hanya menampilkan gambar produknya dan juga judulnya. Itu aja. Selebihnya dijelaskan oleh si Steve Jobs ya. Slide yang baik adalah slide yang sederhana, tepat sasaran, dan membantu audiens menangkap dengan cepat gagasan yang ingin disampaikan oleh si presenter. Itu. Intinya adalah itu. Ya, untuk memvisualisasikan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, biar setelah presentasi kita bagus, itu gunakanlah gambar yang beresolusi tinggi. Gambar ini sangat menentukan. Kalau desainnya itu udah bagus, udah kayak eye-catching, padding marginnya sudah pas, tapi gambarnya tuh resolusinya rendah, ngeblur, jelek, ya, apalagi ngambil dari Google, tentunya nilai atau value dari slide presentasi kita akan turun jauh, ya. Mungkin yang awalnya tuh nilainya 90, tapi karena gara-gara gambarnya nggak bagus, itu menjadi 60, ya. 70, 60, bahkan bisa 50. Makanya kita dengan adanya teknologi AI ini sangat membantu kita. Gambar-gambar yang saya gunakan itu menggunakan AI semua, termasuk gambar jam tangan ini. Itu saya menggunakan AI, saya generate dengan AI. Nah, ini tampilan jadi lebih profesional kalau kita menggunakan gambar yang bagus dan beresolusi tinggi. Kemudian lebih menarik dan meningkat audiens dan tentunya meningkatkan pemahaman materi karena gambarnya jelas gitu. Nah, saya ada contoh perbedaan nih. Slide presentasi yang menggunakan gambar dari Google, ya ini gambar dari Google, Kak Fitri. Kalau gambarnya high res, PPT-nya, PPT filenya jadi gede banget, Mas. Kalau gambar dari AI, apakah bisa lebih kecil? Kita bisa atur resolusinya, ya, bisa atur resolusinya, atau kita bisa, kalau saya itu menaruh file PowerPoint saya itu di cloud ya, di OneDrive. Jadi kalau buka ya tinggal buka aja gitu. Bisa dibuka di handphone, di tablet saya, di komputer, PC dan mana dan lain sebagainya. Untuk resolusinya tinggi itu sebenarnya tidak harus yang tinggi-tinggi banget ya. Yang penting itu jelas. Pokoknya adalah jelas dan kecil ya. Ininya kecil apa? Hmm, filenya. Kalau dari AI itu saya download tuh file itu hampir nggak ada yang besar-besar banget tuh nggak ada. Kecil-kecil, kata-kata kecil-kecil nggak terlalu besar ya. Nanti itu bisa diakalin ya. Nah, saya pengen tahu nih, kalau internetnya lemot taruh di cloud ambiar, lama nongolnya. Oke, noted. Nah, itulah ya, ada plus ada juga minusnya ya. Ada plus ada minusnya. Kalau saya lebih enak di sini di cloud ya. Lebih mobilitas ya, lebih ke mobilitas. Kalau misalnya ini ya download aja dulu. Kalau misalnya pas internetnya lemot atau apa, download aja dulu. Ya, oke. Jadi ini nih ada contoh perbedaan slide presentasi. Nah, ini menggunakan gambar dari Google nih, gambar pelabuhan. Apa kesannya nih dengan yang kedua? Oke, saya pengen tahu nih pendapatnya nih. Kesan ketika melihat slide ini. Ini gambarnya dari Google, ya, ngeblur nih. Banyak kan dari Google pasti ngeblur, ya, ngeblur. Kalau yang high resolusi itu jarang banget ya, jarang banget dapat. Dan hati-hati juga kalau dari Google itu tentang lisensinya bisa jadi lisensinya hanya untuk free personal use ya. Kalau makin pakai komersil ya makanya harus bayar gitu, harus beli lisensinya. Kemudian coba bandingkan dengan yang gambar kedua ini. Saya menggunakan AI. Ya, stylenya saya menggunakan style yang kartun memang sengaja. Kalau pengen yang style yang real pic seperti foto bisa, tinggal di setting saja. Kita nanti akan belajar di bagian ketiga. Oke, coba bandingkan nih yang ini dengan yang ini. Bedanya nih. Mending yang satu atau yang kedua nih. Ya. Tuh, yang kedua kan pasti yang lebih kelihatan lebih pro kan tuh.
Padahal cuma gambar beda di gambar aja, tapi bedanya bisa signifikan ya. Tuh, bisa signifikan. Nah, tuh. Nah, dan kita masuk nih ke subbab selanjutnya ya. Kenapa harus pakai AI untuk membuat PowerPoint? Nah, sebelum kita lanjutkan, biasanya kita menggunakan AI untuk apa sih? Ada yang sering gunakan mesti. Apakah untuk membantu kita membuat materi, membantu kita membuat slide presentasi, atau hanya generate gambar, atau hanya iseng-iseng aja? Ayo, siapa yang sudah pernah pakai AI? Seperti ChatGPT, Leonardo, belum coba. Biasanya sih buat bikin materi. Oke. Ada yang masih kesulitan gimana bikin promptingnya ya? Prompting atau ada yang udah punya formula prompting atau masih ngasal ketika membuat materi promptingnya. Karena AI ketika kita bisa bagus promptingnya, maka hasilnya pun akan bagus. Tapi kalau promptingnya tuh asal-asalan, ya hasilnya asal-asalan bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu jawaban kenapa kita harus pakai AI? Nah, ini kenapa harus pakai AI? Pertama, hemat waktu ya dan efisiensi. AI itu dapat secara otomatis menyusun tata letak yang rapi dan profesional dengan cepat ya, dengan cepat. Kalau kita bikin materi ya, bayangkan kalau kita bikin materi, kita riset di internet, Google untuk bikin materi saja itu bisa memakan waktu 8 jam mungkin ya, 8 jam. Tapi dengan AI bisa lebih cepat. Mungkin 2 jam udah selesai. Bahkan kalau kita bisa prompting yang bagus, kemudian tepat, paling 1 jam udah selesai untuk membuat materi. Dan juga untuk gambar, ketika kita mencari gambar yang relevan, gambar yang bagus resolusinya, dan juga relevan di Google, pasti butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau di AI, kita tinggal ketik aja apa yang ada di pikiran kita tuangkan di tulisan, kita generate menggunakan AI. Jauh lebih cepat. Nah ini, kemudian desainnya lebih profesional ya. Dengan gambar yang dikasihkan oleh AI yang saya sebutkan tadi, itu membuat slide menjadi lebih profesional dan juga relevan. Tapi banyak pilihan AI mana yang terrekomendasi untuk buat PPT. Oke. Sebenarnya untuk membuat PPT ya, PowerPoint ya atau slide presentasi, yang saya rekomendasikan itu AIPPT.com ya. AIPPT.com. Tapi itu desainnya masih AI banget, template banget ya. Saya lebih suka menggunakan membuat presentasi itu menggunakan AI itu step by step ya. Saya bikin materinya menggunakan ChatGPT, kemudian saya menggunakan template ya yang sudah saya buat sendiri yang bagus elegan tinggal pakai atau saya mendesain slide presentasi saya sendiri ya. Kalau saya punya banyak waktu, kalau nggak punya banyak waktu ya saya pakai template yang sudah ada ya, yang sudah premium tentunya, yang elegan, yang desainnya sudah eye-catching, gak terfilter. Nah ini, tapi kalau misalnya kita tinggal masukkan prompt, terus AI bikinkan materi sekaligus slide presentasinya, ya menurut saya hasilnya masih jauh dari bagus untuk desainnya ya. Tuh, AI belum sampai situ. Kemudian membantu pembuatan konten dan juga narasi. Ya. Nah, ini adalah tools ya, tools AI yang digunakan. Pertama, ChatGPT, kemudian kedua tuh ada Leonardo AI, kemudian ada Copilot AI. ChatGPT pasti udah pada banyak tahu. Leonardo AI itu untuk generate gambar ya. ChatGPT bisa juga generate gambar, cuman dia terbatas ya, lebih terbatas dari tools yang lain untuk yang versi gratisan. Tapi kalau Leonardo AI ini dia terbatas, tapi dia bisa lebih banyak jatahnya per hari. Dia pakai token 150 token per hari dan sekali generate itu menggunakan 20 atau 24 token dan menghasilkan 4 gambar ya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Dan kemudian Copilot AI. Copilot AI ini dari Microsoft itu tersendiri sudah gabung jadi satu ya, dari Microsoft 365, WPT 365, Microsoft Word 365 itu udah jadi satu Copilotnya. Jadi udah nempel gitu. Kalau yang pakai pakai Microsoft PowerPoint
365 yang original ya, yang beli di websitenya Microsoft secara resmi pasti dapat Copilot ini. Nah, kemudian, nah ini langkah-langkah membuat slide presentasi dengan AI ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, itu kita tentukan dulu konsepnya ya. Tentukan konsep itu menggunakan AI untuk brainstorming ide. Kemudian kita tentukan dulu judul dari presentasi kita yang menarik di mana. Kemudian kalau sudah nemu judulnya, kita buatkan outline-nya dan juga materinya. Kita mintakan berdasarkan outline yang sudah kita buat dan setujui. Kemudian rangkum materi tersebut ke dalam Microsoft Word kalau saya biasanya itu. PPT dengan ChatGPT masih sangat standar sih, nggak ada desainnya. Ya, ya seperti itulah ya. Nanti saya kalau ChatGPT memang dia cuma ngasih ngasih teks ke slide PPT doang. Tapi kalau ke AI PPT dia ada desainnya, ada template-nya. Kemudian yang kedua yaitu membuat desain slide ya. Ini bisa pakai template, bisa pakai desain kita sendiri, bisa juga pakai AI ya. Yang saya tadi sebutkan PPT atau ada juga yang lain tuh apa saya lupa namanya. Kemudian ada juga bisa kita membuat gambar yang bagus, relate dan beresolusi tinggi dengan AI. Kemudian langkah yang ketiga yaitu finishing slide presentasi. Ini yang ketiga itu opsional ya. Tambahkan elemen visual dan juga animasi. Kalau misalnya kita punya waktu lebih, kita bisa finishing slide itu biar lebih menarik, opsional. Ini opsional ya. Tapi yang harus wajib banget itu nomor satu sama nomor dua. Yang penting intinya jadi dulu. Kalau udah baru kita finishing. Nah, ini nih formula ya, formula untuk prompting. Nah, sebelum masuk situ, ada yang udah tahu formula untuk prompting? Coba bisa tahu saya di kolom chat. Ada yang sudah tahu dan sudah pakai formula-formula di itu yang saya kasih tahu aja, di formula ini. Wow, banyak yang belum ya. Belum. Mungkin masih banyak ini promptnya masih ngasal ya. Masih buatkan materi tentang A gitu misalnya. Ya. Jadi untuk prompting itu ada formulanya. Formulanya adalah C T I C R. Ya. C-nya itu konteks, T-nya itu task, I-nya itu instruction, C-nya itu clarify, R-nya itu refine. Ya. R-nya itu refine. Nah, ini konteks. Kita kasih tahu ke si ChatGPT itu role-nya dia tuh sebagai apa, konteksnya tuh bagaimana. Kamu adalah seorang titik-titik. Ini diisi dengan role yang kita inginkan untuk ChatGPT ya. Misalnya, kamu adalah seorang digital marketer yang sudah berpengalaman 10 tahun. Lalu apa yang ingin kita berikan tugas kepada ChatGPT? T, task. Tugas kamu adalah titik-titik yang akan dipublikasikan di titik-titik. Target audiensnya adalah titik-titik gitu. Kalau dalam presentasi ya nyambung ke contoh yang di atas ya. Misalnya kalau seorang digital marketer ya tugas kamu adalah membuat slide presentasi yang akan disampaikan dalam durasi 2 jam. Audiens kamu adalah para pengusaha yang kesulitan mengelola media sosial misalnya. Dan slide presentasi terdiri dari 20 slide dan slide pertama adalah welcome slide. Terus kita kasih instruksinya lebih jelas lagi. Berikan perintah lebih detail. Misalnya, topiknya adalah bagaimana meningkatkan omset dengan digital marketing. Dalam materi berikan juga framework yang bisa diimplementasikan. Kalau sudah, kita clarify ke ChatGPT. Apakah kamu paham? Jawab ya jika kamu paham dengan instruksinya. Jika ChatGPT tidak paham, kita refine lagi. Tulis materi dengan presentasi dengan bahasa yang ramah dan mudah dipahami oleh pemula. Ini mempertegas hasil yang ingin kita peroleh. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah jadi semuanya, ya kan tadi itu formulanya. Nah, kita ke finishing slide presentasi. Setelah ini kita akan praktek ya. Kita akan demo bersama-sama interaktif. Finishing slide presentasi yaitu transisi morph ya dan bikin bikin transisi morph yang bikin makin smooth ya. Nah, ini adalah slide presentasi yang saya buat materinya secara online ya. Materinya saya brainstorming menggunakan AI, ChatGPT. Kemudian gambarnya saya gunakan saya generate dari ChatGPT juga. Dan
transisi finishingnya menggunakan transisi move. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, oke. Yang slide. Ya, ini pakai transisi move. Ini saya buatkan untuk klien saya waktu itu. Namanya saya Gajar ya. Untuk presentasi di acara ngobrol asik ya. Gimana caranya ngonten. Nah, gitu. Mentahannya seperti ini. Nah, ini mentahannya nih. Kenapa masih belum mulai ngonten ya? Kalau kita klik ini, ada tanda panah kanan, kiri, itu dia akan geser. Kalau kita klik yang kiri, dia akan ke slide sebelumnya. Ini menggunakan transisi mouse dan juga link ya, fitur link di PowerPoint. Nah, ini dia akan masuk kamera tuh. Set, kameranya akan masuk. Lalu dia akan keluar. Nah, seperti ini. Set, set. Nah, dah selesai. Jadi kesimpulannya ya, selain prestasi yang bagus itu pertama, itu memiliki desain layout yang konsisten, memiliki cukup white space dan clean ya, bersih. Kemudian memiliki gambar yang relevan untuk memvisualisasikan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian memiliki transisi dan animasi yang smooth ya, ini opsional. Baik, saya akan demokan ya, sebelum ke AI, saya demokan yang transisi morph dulu. Ya. Ini bentuknya seperti apa? Nah, saya share screen. Nanti saya juga di akhir akan bagi-bagi template ya. Berarti stay tune gimana caranya nanti dapetin template-template ini. Ini akan dapat juga ya, termasuk include ya ini. Nah, saya share screen aja ya biar gampang. Screen, oke. Nah, saya copy aja biar ke tempat yang baru. Copy ke sini. Nah, ini yang namanya transisi morph ya. Kalau menggunakan transisi morph itu masuk ke ini transition. Nah, ini ada di sebelah kiri atas ada namanya morph ya. Klik aja morph. Nah, untuk caranya biar geser. Ini kan slide satu lah, katakanlah ini slide pertama, ini slide kedua. Nah, supaya geser, kita klik slide yang kedua ini pakai morph dan klik preview. Nah, slide dia akan geser seperti itu. Dan kemudian yang ini yang gambar kamera, ini kameranya di slide sebelumnya itu kita taruh di luar kanvas ini, di luar. Dan hasil akhirnya itu dia ada di dalam gambar ini, ada di gambar-gambar ini. Ketika kita klik preview, dia akan masuk seperti ini. Nah, caranya gimana? Oke, kita praktekkan salah satu slide-nya ya. Kita copy ini, kita bikin section baru, add section, latihan. Nah, copy di sini, Ctrl V. Nah, ini katakanlah kita udah bikin seperti ini, set. Nah, udah bikin. Kita klik duplikat, klik kanan, duplikat slide. Supaya bisa geser kanan, itu kita taruh sini nih. Klik ketik klik kanan, bisa ada duplikat nggak? Oh, nggak ada ya. Kita pakai shortcutnya tuh Ctrl D, Ctrl D. Yang duplikat, kita taruh sini dulu nih. Ini untuk patokan ya. Patokan, kan hasil akhirnya kita ingin yang gambar orang pusing ini, itu kita duplikat dulu, itu ada di sebelah sini ya. Nah, kita geser gini. Nah, begini, kita kecilin, sesuaikan. Kita X dulu, delete, Ctrl V. Nah, kemudian yang ini, gambar yang orang main HP, kita ingin geser ke sebelah sini. Nah, kita duplikat, Ctrl D, kemudian masuk ke sini. Nah, kita perbesar ya, supaya besarnya sama. Oke, slide. Nah, Ctrl S, kita hapus dulu ini, Ctrl V. Nah,
Ini kan nggak kepake nih, yang gambar ini. Kita delete aja, delete. Nah ini kita blok, terus kita ajukan ke sini, majukan ke sini. Set. Nah, oke. Kalau udah kita masuk ke transition, transition, ya. Klik preview. Set, udah jadi kayak gini. Tuh kan, easy peasy ya. Coba kita masukkan icon ya. Kita masukkan icon ke insert dulu. Insert icon ini misalnya. Icon, kalau di ini ada 3D model juga ya. Icon pesawat lah, gambar pesawat, terus gambar ini kacamata, buat contoh aja, tiga lah. Sama gambar ini, peta Australia, sisipkan. Oke, mana nih? Oh ini di sini. Kita kasih warna, ya. Ini buat contoh aja. Oke, bentar. Oke, kasih misalnya di sini, ini di sini, di sini. Kita kasih warna. Ini kita klik dulu kacamatanya. Covernya kita kasih warna orange. Pesawat kita kasih warna merah, ya. Ini peta Australia kita kasih warna hijau, ya. Hijau. Nah, kemudian ini kan di slide yang satu, katakanlah slide satu. Nah, hasilnya kita ingin gambar pesawat, kacamata, dan ini eh, peta Australia itu masuk ke dalam, kita copy dulu, masuk ke dalam slide ini. Copy, ya. Kita taruh sini nih misalnya. Nah, taruh sini kacamatanya, terus ini taruh sini di bawah, ini taruh sini pesawat. Cilin, nah, biar eye catching juga ya. Nah, saya seperti ini. Kita masuk ke transition, tadi karena udah aktif boxnya, ya klik preview. Nah, jangan masuk tuh. Nah, misalnya akan masuk. Gampang banget. Oke, nanti dipraktekkan saja. Kita masuk ke ini. Gimana caranya untuk prompting, ya. Kita akan prompting. Ya, saya prompting menggunakan konteks, task, instruction, clarify, dan juga refine, ya. Kita masuk dulu ke ChatGPT, ya. Oke, kita masuk ke ChatGPT dulu. ChatGPT, saya buka ChatGPT. Ini saya pakai yang gratisan ya, by the way. Nah, saya pakai yang gratisan ya. Gratisan dulu aja ya. Oke, kita saya ingin melibatkan nih peserta di sini untuk ikut latihan. Untuk slide yang sudah jadi, apa bisa diedit langsung dengan metode ini? Bisa banget, bisa. Manual itu pakai PPT versi 365. Mohon maaf, saya berkenaan dengan kegiatan lain. Oke, bisa. Baik ya. ChatGPT mana tadi ChatGPT? Close dulu ini ya. Close. Mana ChatGPT? Oh, di sini. Nah, ini konteksnya ya. Kita copy dulu. Kita masuk ke sini. Nah, oke. Ada yang mau usul? Ini kita ingin ChatGPT ini sebagai apa nih? Seorang seorang siapa nih? Ayo, tulis di kolom chat. Ada yang mau usul? Ada yang mau ikut ikutan latihan? Ayo. Seorang dokter kah? Auditor kah? Siapa? Kamu adalah seorang, ini nggak usah pakai tanda kutip, Trainer. auditor ya, marketer. Ada lagi ahli keselamatan ya. Saya pengen nyoba auditor lah ya, coba ya, auditor, auditor, titik. Nah, berarti kalau auditor kita kasih tugasnya apa nih Pak? Dia kasih tugasnya apa yuk? Auditor, tugas kamu adalah ini, berarti kita ke tahap pembuatan materi ya. Auditor itu tugasnya apa? Mengaudit, mengaudit ya. Kamu harus membuat materi temuan audit. Nah, ini harus ini, Pak. Kalau membuat materi temuan audit, berarti kalau udah ada temuannya, kita harus upload dokumennya di sini. Upload files, upload from komputer. Nah, data yang kita upload di sini nanti dia akan buatkan berdasarkan data yang kita eh,
berikan. Nah, tapi katakanlah ini kita membuat materi ini ya, membuat temuan. Berarti langkah-langkah untuk mengaudit aja dulu. Ya, kita sebagai contoh. Kamu adalah seorang auditor, tugas kamu adalah prinsip dasar audit adalah membuat ini ya, membuat materi prinsip dasar audit. Nah, kemudian kita masuk ke ini. Wah, buat apa sih ya tugasnya? Kamu adalah seorang auditor, tugas kamu adalah membuat membuat materi prinsip audit yang akan sampaikan dalam perkuliahan. Kuliahan mata kuliah dalam kuliahan mata kuliah ini ya. Kuliah akuntansi misalnya. Akuntansi di kelas. Udah gini aja. Perkuliahan mata kuliah akuntansi. Tik. Peserta Nama kelas. mahasiswa adalah misalnya ya. Mahasiswa merupakan para calon auditor. Auditor, ini aja. Auditor. Kita berikan instruksi lebih jelas. Ya, berikan lebih detail. Kalau di sini kan contohnya bagaimana meningkatkan bla 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 gitu kan. Itu marketing. Berarti apa nih? Kita perintahnya lebih detailnya apa nih? Tugas kamu adalah membuat materi prinsip dasar, sampaikan dalam kuliah bla bla bla, mahasiswa bukan para calon auditor. Nah, berarti bisa kasih tugas yang lebih jelas. Buatlah, buat materi secara runtut ya misalnya. Runtut mulai dari judul yang relevan dan yang outline materi dan materi perkuliahan. Tik. Oke. Kalau sudah kita clarify, apakah kamu paham bla 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 gitu ya. Kita copy, paste. Apakah kamu paham? Jawab iya jika kamu paham dengan instruksinya. Titik, kita enter. Nah, iya, oke. Dia udah paham nih. Kita tinggal refine. Refine. Tulis materi dengan presentasi dengan tulis materi presentasi ya. Tulis materi presentasi dengan bahasa yang ramah dan mudah dipahami oleh pemula. Kita enter lagi. Nah, dia akan membuatkan untuk ini. Judul materi bla bla bla, prinsip dasar auditor. Nah, ini outline-nya ini. Nah, set gitu. Nanti kalau misalnya ini untuk prompting yang pertama, untuk role-nya itu kita hanya nulis saat pertama aja. Yang ini nih, yang prompt ini kita tulis untuk pertama aja. Nanti untuk selanjutnya ya kita kayak ngobrol sama si ChatGPT gitu. Dia kurangnya di mana, kemudian apa yang harus ditambahkan. Nah ini kita lihat judulnya apakah udah oke. Kalau belum oke ya kita minta judul yang lebih opsi judul yang lebih sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dengan prinsip dasar audit, fondasi menjadi auditor profesional gitu kan. Misalnya ini outline materi, apa itu audit, bla 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 ini kan dasar banget nih. Kalau kita udah punya gambaran outline-nya ya kita kasih tahu langsung aja ke si ChatGPT itu. Misalnya nih judulnya kurang cocok nih, judulnya kurang cocok. Kita tinggal chat aja si ChatGPT. Ini kan ada nih, jika kamu ingin, saya juga bisa buatkan slide PowerPoint untuk materi ini. Mau saya bantu juga buatkan juga. Kalau ChatGPT nggak usah buatkan materi PowerPoint ya, slide PowerPoint, buatkan materinya aja. Nah, misalnya kita kurang cocok dengan judulnya. Uh, Bilang aja, saya ingin judul yang lain. Bukan judul materi yang lebih
menarik. Berikan 5 opsi judul yang dapat membuat peserta penasaran. Misalnya gini, udah. Oh. Nah, kalau ini lebih menarik kan daripada yang tadi di atas. Di atas apa tuh? Basic dasar audit, fondasi menjadi auditor profesional. Boring banget ya. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk bikin materi lebih penasaran ya, bisa lebih judulnya lebih bikin penasaran orang. Misalnya gini, audit bukan sekedar cek angka, kupas tuntas dunia auditor ya. Menggugah rasa ingin tahu bahwa auditor bukan pekerjaan membosankan. Ini adalah penjelasan dari judul itu ya, penjelasannya. Dan ini apa sih, dan masih banyak lagi gitu. Bla 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 bla, masih banyak lagi ya. Misi rahasia seorang auditor mengungkap bla 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 gitu. Kita bisa gitu ya kalau misalnya networknya kita jelek. Nah, anggaplah ya, anggaplah ini sudah sesuai semua dengan apa yang kita inginkan ya. Dari outline-nya dan dari isinya. Kalau misalnya ini isinya kurang panjang, kita minta dibuatkan satu persatu. Maka ChatGPT itu akan bisa lebih memberikan respon yang lebih bagus lagi. Nah, ini kan masih poin-poin utama ya. Ini outline-nya, ini materinya masih dalam poin-poin utama. Kita bisa minta si ChatGPT itu untuk menjabarkan lagi. Saya kasih contoh sekali lagi ya. Yang nomor 4 mungkin. Buatkan materi secara lengkap untuk nomor 4. Nomor 4, peran dan tanggung jawab auditor. Secara lengkap, secara lengkap beserta penjelasan rinci. Secara lengkap untuk nomor ini kita kasih belakang aja. Titik, berikan juga penjelasan rinci. Enter. Tuh. Dia akan memberikan materi yang lebih detail lagi. Seperti ini. Dan masih banyak prompting yang bisa kita olah ya. Nah, peran auditor, nah, dia kan lebih memberikan respon yang lebih panjang. Nah, seperti ini. Dan untuk di PowerPoint, kita cukup mencantumkan ini aja. Terus ini, satu, dua, tiga. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Kita jelaskan sendiri. Ada untuk brainstorming ya. Nah, kalau sudah, kalau katakanlah materinya udah bagus nih. Udah sesuai ya. Udah sesuai, kita tinggal copy ya. Ini kita copy semuanya ke Microsoft Word ya, buat kita sebagai ebook kita pegangan, dan kita nanti rangkum di Microsoft Word, dan kita poin-poinnya masukkan ke PowerPoint ya. Kalau sudah, kita generate gambar ya, kita pakai Leonardo AI, Leonardo.ai. Nah, ini kalau pertama kali buka itu tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk membuat gambar di ChatGPT juga bisa, cuma saya lebih suka menggunakan Leonardo AI. Karena apa? Gambarnya bisa jauh lebih bagus ya. Terus referensinya juga bagus. Yang tipe gratisan ya. Gratis kah? Gratis. Ini semuanya gratisan. Nah, dan saya juga suka nih melihat-lihat gambar yang sudah di-generate sama si kreator lain di sini. Tuh, gambarnya bagus-bagus. Kita nggak cuman bisa ngeliat gambarnya, tapi kita juga bisa ngelihat promptnya. Promptnya gimana? Misal gambar, tadi ada cat lover ya, cat lover. Nah, ini. Nah, coba yang cute ya. Nah, ini promptnya ini nih, bisa kita lihat tuh. Bisa kita copy, kita generate, atau kita download ya. Tuh, banyak. Stylenya juga banyak kalau di sini. Kita bisa style fotografi misalnya, kita klik buat referensi. Nah, fotografi. Nah, tuh, bagus-bagus. Kemudian bisa juga arsitektur, temanya. Nah, tuh.
arsitektur buat referensi pitching ya, bisnis-bisnis yang punya bisnis properti atau apa, bisa tuh. Nah, tuh. Ini bagus nih, sinematik fotografi itu namanya arsitektur. Nah, kemudian untuk membuat boleh download aja ya, download aja. Cuma nanti ya dilihat juga ininya, referensinya apa, lisensinya. Saya sarankan lebih baik kita generate gambar kita sendiri. Kita klik image ini untuk membuat gambar kita sendiri. Klik image ya, klik image. Nah, ini nanti akan muncul gambar seperti ini nih. Ini untuk promptingnya di sini nih, prompting ya, promptingnya di sini. Nah, oke. Tapi kalau di Leonardo AI itu dia harus pakai bahasa Inggris ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Kita gunakan ChatGPT lagi untuk membuat prompt ya. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri ya. Ada model presetnya, ada Phonik 1, Phonik 0,9, ada Flux, ada anime, ada cinematic kino, concept art, ada graphic design, ilustrasi dan sebagainya ya. Prompt enhance itu ini biarin aja auto. Stylenya ada banyak juga. Stylenya ini ada 3D render, bokeh, cinematic, dan banyak sekali sampai bawah ini. Ada Pro, BNB, fotografi, ya. Ini ada kontrasnya tuh dia ada medium, low sama high. Dan ini ada image dimension. Kita bisa pilih image dimensionnya tuh 2:3, 1:1, 16:9, atau bisa juga kita customs ya. Untuk custom, kalau kita mau bikin yang untuk story bisa pakai yang mobile 9:16, untuk TV 2:1, Square 1:1, ada cinema juga dan bisa juga kita pilih yang Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, ini kenapa saya lebih suka menggunakan Leonardo AI ya. Baik, kita praktekkan dulu. Ada yang mau usul gambar apa? Mungkin kalau membuat membuat prompt itu pastikan ini. Bisa kan ChatGPT tidak untuk membuat konten tuh? Bisa ya, bisa banget. Nah, bahkan saya itu sedang develop namanya ebook itu ebooknya tuh namanya From Sentasi ya. Ini salah satu produk baru saya yang sedang saya develop ya, From Sentasi. Nah, ini adalah kumpulan prompt untuk membuat prompt juga ya. Kita bisa pakai ChatGPT, bisa juga pakai Leonardo AI. Kita coba gunakan di sini untuk membuat prompt di ChatGPT. Ya, bisa tinggal upload aja. Nanti kita kasih perintahnya. Nah, ini coba kita ini nih di Cartoon Style gini ini pakai ChatGPT nih yang premium. Coba kita pakai yang ini ya. Hmm, ini saya akan membuat presentasi untuk pelajar SMP. Rekomendasikan style gambar yang cocok dan buatkan prompt visual untuk mendukung tema belajar menyenangkan di era digital ya. Oke. Prompt template-nya adalah saya akan membuat presentasi untuk jenis audiensnya siapa, rekomendasikan style gambar yang cocok dan buatkan prompt visual untuk mendukung tema presentasi saya. Oke, kita coba gini aja. Yang contohnya kita copy ya, ini copy, masuk ke ChatGPT ya. Kita klik sini, pastekan ya, kayak gini. Prompt itu bisa di-share ya, bisa. Ya, kita enter aja, klik enter, coba. Nah, untuk presentasi kepada pelajar SMP, tema belajar menyenangkan di era digital, gaya visual yang cocok adalah style gambar yang direkomendasikan. Nih, ada style gambar ilustrasi 2 dimensi, bergaya kartun modern, ceria, penuh relate, dan sebagainya. Tuh. Prompt visual untuk AI, textful, bla 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 gitu ya. Oke. Saya karena kita anggaplah kita nggak tahu bahasa Inggris ya, kita minta AI ini ChatGPT untuk buat prompt dalam bahasa Indonesia dulu. Translate from ke dalam bahasa Indo. Oke. Prompt 1 ya, ilustrasi bergaya kartun yang ceria.
menampilkan siswa SMP dari berbagai latar belakang sedang belajar dengan senang menggunakan tablet dan laptop di ruang kelas digital, warna-warna cerah, flat, dan sebagainya. Belajar online, ilustrasi dua dimensi bergaya flat yang menunjukkan remaja tersenyum sedang belajar online menggunakan perangkat digital seperti tablet dan laptop. Di lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, dikelilingi ikon aplikasi belajar, penyimpanan cloud, dan elemen edukasi bergaya permainan dengan warna cerah dan nuansa bersahabat. Nah, prompt 3 ini cover slide bertema belajar digital ya. Ini ilustrasi bergaya kartun yang cerah dan menyenangkan menggambar konsep belajar bla 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 bla. Dengan siswa-siswi yang bergembira, ruang kelas futuristik, layar digital bla bla bla. Coba kita pakai yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini. Cheersful. Kita coba pakai ChatGPT dulu sebelum kita ke Leonardo AI. Kita nanti bandingkan ya. Saya juga baru pertama pakai nih. Make make picture of copy yang tadi. Oke. Kita pakai yang 3D coba ya. Kita ubah 3D coba. 3D illustration. Nah, ini. The image of entire. Nah, dia lagi generate tuh. Lots of people create image right now. So this may take bits. Will notify your image ready. Oke. Karena ini gratisan ya. Kadang-kadang kayak gini nih. Kalau di ChatGPT gratisan kayak gini nih. Ya, bisa nih. Coba kita kepake ke Leonardo ya. Coba kita ke Leonardo dulu. Kalau Leonardo tuh ya lebih enak sih kalau saya menurut saya mah. Lebih enak. Nah, kita masukkan promptnya di sini nih. Promptnya di sini. Ctrl V. Ya, ini nggak usah pakai tanda petik. Oke. Oke. Misal kita pakai yang ini 16:9. Kalau udah kayak gini promptnya, kita pilih dimensinya berapa di sebelah kiri ini. 16:9 ya misalnya ya. Kita pakai bounding yang 1,0, setelahnya dinamik aja. Kalau udah kita generate nih. Ini adalah generate. Kita punya 150 koin ya. Ini token gratis. Coba kita ke generate, klik. Ini lagi generate nih. Dia Leonardo AI kalau kita tokennya habis, itu dia akan refill lagi di hari kemudian. Makanya saya lebih suka pakai Leonardo AI. Kalau di ChatGPT, ya ini responnya ada tadi nih. Lots of people are creating image right now ya. Lots of. Banyak orang lagi bikin gambar sekarang. Jadi ini akan memakan waktu lebih ya. Kita akan beritahu nanti. Nah, tuh. Dia baru muncul nih gambarnya. Kayak gini. Terus nunggu. Nah, ini gambarnya kayak gini nih. Tuh. Ini di ChatGPT ya. Gambarnya kotak. Ya, mesti ngantri, betul. Kalau di ChatGPT kan karena kita pakai yang gratisan, ya kita ngantri. Ya namanya juga gratis ya, ya harus sabar. Kalau di download ya, ini hasilnya kayak gini. Tuh, dengan prompt yang sama. Tuh, prompt yang sama. Ini, tuh, ini yang real fotografik ya. Ini yang kartun. Kita tinggal tulis aja sebenarnya mau yang secara fotografik atau yang kartun. Tuh, tuh, tuh. Bagusan Leonardo ya, lebih keren. Sebenarnya tuh ChatGPT juga bisa bagus. Leonardo juga bisa bagus, tergantung dari prompting kita. Ya, harus dengan bahasa Inggris ya Kak. Di Leonardo harus pakai bahasa Inggris tuh. Kayak gini kan lebih keren. Ini mukanya bisa kita ganti sebenarnya. Bisa kita ganti pakai muka kita. Nah, ini di ChatGPT. Karena kita di ChatGPT gratisan ya hasilnya ya sekedarnya ya. Kalau di Leonardo walaupun kita pakai gratisan masih bisa dapat hasil yang di atas ChatGPT. Nah, ini. Oke. Nanti bisa dipraktekkan di masing-masing PC-nya, laptopnya setelah webinar ini, karena saya juga akan bagikan ya. Oke. Kemudian materinya udah jadi, terus eh, apa gambarnya katakanlah udah jadi, kita tinggal masuk ke PowerPoint template ya. Kita masukkan ke PowerPoint template ya.
Saya akan share PowerPoint template-nya. Saya akan buka juga di sini. Ah, Oke. Akan buka, tunggu sebentar. PowerPoint. Nah, kan. Oke. Oke, saya udah buka ini, tas share. Nah, ini adalah template punya saya, yang premium template ya, yang tadi di Graphic River. Ini, ini temanya tema golf ya, minimalis, elegan, tema golf, rasa mahal ya. Nah, yang tadi kita masuk ke Leonardo AI dulu ya, kita tutup screen aja, share-nya. Nah, cara downloadnya di Leonardo AI gimana? Kita tinggal klik nih, misal kita mau pilih yang ini nih, gambar yang ini. Nah, yang ini gambar ini kita pilih. Ini ada di sebelah kiri, kanan bawah, download image, klik download ya. Download ini udah ke download nih di file saya ya. Kemudian kita masuk ke template. Nah, ini Hollins ya. Kita sebagai ini aja, sebagai contoh. Ini hapus coba. Kita masukkan sini, klik ini picture, terus ke download. Nah, ini kan tadi bisa nggak? Insert. Nah, ini udah masuk nih. Ya, kalau ini gambarnya kurang bagus ya kita cari yang full ini coba ya. Yang ini coba. Nggak apa yang ini teh. Nah, kita kecilin dulu lah. Nah, kan ini ada yang kosong di sini ya. Kosong di sini nih. Ini kosong kan. Harusnya tuh kita pakai yang potret aja biar lebih bagus coba. Bisa nggak kita pakai yang potret? Kita duplikat dulu. Delete, kita insert picture, terus picture ya. Nah, kita masukkan. Tuh, ini kalau kayak gini bagus sih. Nah, kita kecilin. Nah, kayak gini. Taruh sini lah gampangnya gini. Nah, judulnya apa nih? Misalnya tadi kan digital ya. Digital era misalnya. Nah, kayak gini. Kalau mau ini kebesaran, kita kecilin. Kita klik ini, kita kecilin ini. Kita nggak masuk-masukin aja. Nah, di sini tulis ya. Misalnya tadi apa? Di ChatGPT-nya apa? Oke. Belajar digital menyenangkan ya. Nah, belajar menyenangkan di era digital. Ini copy judulnya, masuk ke PowerPoint. Nah, klik sini. Ya, kita klik kanan, paste text only. Nah, ini kita gedein. Katakanlah seperti itu. Ya udah. Kalau kita udah bikin materinya di ChatGPT ya udah. Tinggal kita masuk-masukin aja kayak gini. Kalau saya lebih suka manual gini sih. Hasilnya lebih bagus daripada pakai itu apa namanya AI ya. Pakai template sendiri lebih bagus. Ini kita kasih ke bawah dikit. Ini. Nah, udah. Mungkin lah sebagai contoh aja. Ya, nanti ini kasih penjelasan dikit-dikit.
Terus di bawah ini juga kita bisa ganti gambarnya, misalnya coba yang ini. Yang di ChatGPT kita download nih. Nah, klik download yang ini nih di sebelah kanan atas. Save. Ya. Ini udah ke save, PNG ya bentuknya ya. Tuh. Kalau di ChatGPT dia resolusinya lebih tinggi nih. 1000 apa? Size image-nya lebih tinggi. 1600 KB. Kalau di Leonardo ya padahal gambarnya lebih gede itu dia 645 KB ya. Walaupun size-nya kecil tapi dikit. Nah, ini template saya ya. Nah, kalau mau ganti gambar ini tinggal hapus saja, delete, dan kita klik ini nih, picture ya. Nah, ini masukkan ini nih. Set. Ah, tuh. Tinggal ganti tulisannya, misalnya belajar AI, belajar AI sangat menyenangkan dan bermanfaat, misalnya gini. Nanti kita kasih tulisan di sini. Ini bisa buat pitch deck juga, bisa juga produknya. Nah, seperti itu. Oke, berarti ChatGPT udah, untuk Leonardo AI udah, kita cobain ini ya. Kita cobain yang Copilot. Nah, nih, kita cobain yang Copilot. Nah, ini. Kita hapus ini dulu, ya, kita hapus. Nah, Copilot itu bawaannya dari Microsoft. Kita remove dulu ya. File section. Oke, kita masuk ke file. Kita nah ini. Kalau di PowerPoint itu ada seperti Canva juga PowerPoint itu. Itu ada template-template yang sudah disediakan di atas ini. Kalau di atas ini kurang kita tinggal klik more terms ya. Nah, ini udah banyak banget template-nya. Tinggal pilih temanya. Tapi ya desainnya gitu-gitu aja ya. Kurang kurang bagus lah, kurang elegan menurut saya ya. Tapi kalau untuk standaran ya cukup bagus lah, untuk standar oke lah, cukup ya, standar banget, masih standar. Kemudian kita masuk ke Chrome ya, kita klik blank presentation aja, blank. Nah, Copilot itu ada sebelah pojok kanan atas nih, kita klik ya Copilot. Nah, dia itu bisa berfungsi seperti ChatGPT ya, misalnya gini, buatkan materi materi pelajaran tentang tadi apa? Di ChatGPT apa? Coba kita ke ChatGPT. Nah, ini. Nah, ini. Belajar menyenangkan di era digital ya. Kita masuk ke sini tentang belajar menyenangkan di era digital. Klik enter. Nah, dia lagi mengerjakan proses ya, responnya. Tentu saya dapat membantu Anda membuat presentasi baru. Pilih buat presentasi baru untuk memulai lalu menunjukkan tipe presentasi yang ingin Anda buat. Oke, kita klik buat presentasi baru. Klik ya, presentasi tentang ini. Belajar menggunakan di era digital dan buatlah desain slide presentasi dengan style minimalis, elegan, dan berikan gambar yang dengan style Disney. Coba bisa nggak dia? Titik, oke, buat presentasi tentang kita. Kalau udah ya, kamu anggaplah udah sesuai, klik ini. Nah, ini lagi membuat topik presentasi dulu. Dia ada step-stepnya dulu. Nah, ini step by step. Harusnya tadi kita tambahkan perintahnya ya. Belajar menyenangkan di era digital untuk anak SMP misalnya ya. Tapi katakanlah ini udah sesuai lah ya. Nah, ini. Kita tinggal buat slide. Ini materinya ya. Kalau mau diganti ya kita tinggal klik ini, edit perintahnya juga. Edit perintahnya aja. Katakanlah udah sesuai, pilih buat slide. Nah, seperti ini.
Adding titles to slides. Nah, ini lagi bikin slide presentasinya. Tuh. Kalau memunculkan Copilot tuh bisa lihat di account plus lisensi ya. Ini. Tapi masih masih biasa banget sih Copilot nih. Detail ini apa? Hasilnya. Tuh. Masih kayak gini banget, mending pakai template. Tuh. Kalau munculin Copilot tuh di sini nih. Coba lihat di account. Nah, ini ada lisensinya nggak nih Copilot nih? Kalau saya kan pakai Microsoft 365, bayar, beli lisensinya tahunan, langsung ada. Oke. Kalau di Copilot, di IPPT itu ya masih template-template banget ini. Masih template banget. Template-nya standar banget, terus jelek ya. Di IPPT itu juga masih sama. Mending pakai yang di sini. Template-template yang premium kayak gini nih. Saya tunjukkan. Nah, nah ini. Bisa download di Fiverr ya. Nah, ini adalah template-template premium. Harganya satu satu template aja udah belasan dolar nih. Ini yang lisensinya yang standar, yang personal use. Bisa kasih kita buka lah salah satu misalnya yang ini nih, Yuami ya. Temanya makanan. Klik ya. Ini punya saya semua nih. Nah, reguler lisensi aja 15 dolar. Kalau yang komersial extended itu 150 dolar. Ini satu ya. Ini satunya tuh ada 30 slide nih. 30 slide yang beda-beda tuh. Kita coba klik ini dan desainnya udah pasti bagus gitu. Nah, ini buat memperjelas ya. Desainnya udah pasti bagus tuh. Tuh. Ini tema makanan ya. Tapi bisa dipakai untuk apa aja sih kalau saya mah. Bebas tinggal ganti kontennya sama gambarnya udah selesai deh. Nah, tuh. Nah, kita coba buka yang tema bisnis coba. Tema bisnis. Tema bisnis tuh mana? Kita di halaman kedua. Esensial juga tema bisnis yang saya tadi tunjukkan. Nah, misalnya yang sosialis ya ini ya. Ini apa nih sosialis? Nah, klik ini coba. Nah, sosialis. Nah, ini. Ini esensial isinya malah. Tema bisnis yang tadi ya. Tuh. Banyak isinya tuh. Tuh. Lebih bagus. Ini ada 30 slide juga. Oke. Baik. Saya akan membagikan semuanya yang di sini nih. Ya. Ada kabar gembira. Ada 44 item ya. Dengan 3 tipe. Tipe ini sebenarnya ada 11 tema dan 44 item. Saya bagikan secara gratis. Tentunya dengan syarat dan ketentuan. Ada yang mau? Kalau ada yang mau bisa bisa tulis di kolom chat ayo. Ada yang mau nggak? Tinggal pakai aja sebenarnya nggak usah bikin-bikin bingung. Ini ada berapa yang mau? Satu, dua, tiga, empat. Untuk nilainya itu berapa ya? 44 kalikan 10 dolar aja tuh udah 440 dolar dikalikan dolar sekarang kan 17.000. Ya udah 10 juta lebih lah ya. Baik. Saya kasih tahu gimana caranya untuk dapetin. Setelah ini kita akan tanya jawab ya. Tanya jawab. Baik. Ini banyak yang tahu, banyak banget. Ya, rekamannya saya kasih juga nanti. Ya, oke, baik. Nah, ini ada kabar baiknya. Saya akan membagikan bonus sebagai bonus ya. Slide presentasi tadi yang udah lolos lah, layak secara pasar internasional ya untuk yang join 30 hari jago per koin. Apa sih yang namanya 30 hari jago per koin? Nah, ini 30 hari jago per koin adalah sebuah program saya ya, kelas saya yang mana didesain untuk para peserta itu bisa menguasai PowerPoint, desain PowerPoint ya dalam waktu 30 hari. Step by stepnya tuh saya buatkan semuanya frameworknya. Ini terdiri dari 5 chapter. Chapter pertama itu roadmap 30 hari jago PowerPoint. Ini membahas bagaimana cara mudah menguasai desain PowerPoint dalam waktu 30
hari ya. Kemudian chapter kedua yaitu PowerPoint Mastery ya. Tentu kita harus tahu dong tools-tools yang ada di PowerPoint Mastery ya. Harus tahu dulu tools-toolsnya apa aja yang bisa kita gunakan. Tentunya ketika kita akan berperang harus tahu jenis senjata kita, apa aja kegunaannya. Nah, ini mempelajari berbagai tools PowerPoint yang powerful. Kemudian chapter 3, nah ini yang sangat penting, yaitu mengungkap rahasia layout desain slide PowerPoint yang menarik, interaktif, cantik dipandang, dan memukau audiens Anda. Ini bisa dipakai di PowerPoint, di Canva, dan diimplementasikan di mana saja. Kan? Chapter 4 itu profesional functional slide. Ini membedah desain slide profesional yang jarang diketahui ya. Jadi yang bisnismen, terus sales, kemudian siapapun itu yang bergerak di dunia bisnis yang atau dunia profesional sini sangat berguna banget ya. Kemudian chapter 5 ini adalah presentation content strategy. Ini mengajarkan cara cepat step by step, cara brainstorming dan menentukan konten dan membuat desain slide yang menarik. Nah, kenapa harus join ini? Ya, pertama, meningkatkan peluang karir tentunya ya. Kedua, menonjol di tempat kerja, efisiensi waktu. Penting banget nih, efisiensi waktu ya. Mungkin ketika Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa menggunakan PowerPoint, terus nggak tahu gimana caranya bikin PowerPoint yang bagus, membutuhkan waktu 8 jam untuk bikin slide presentasi yang bagus. Tapi ketika sudah tahu tools-tools dari PowerPoint, terus gimana cara desain yang bagus, gimana cara menggunakan AI, bisa jadi bisa yang tadinya 8 jam, terus bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya waktu 2 jam. Bisa hemat 6 jam. Bayangkan, punya waktu luang 6 jam bisa buat nonton TV, bisa untuk rebahan, dan untuk bermain dengan anak, dengan istri, dan untuk quality time dengan family. Ya kan? 6 jam, ya. Hemat 6 jam waktunya. Bisa untuk hal-hal yang lain yang lebih penting. Kan? Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Kalau setelah presentasinya bagus, tentu kita akan jauh lebih percaya diri. Secara efek fisiologis akan kena juga. Kemudian, nah ini ada bonus-bonus spesial ketika join yaitu tentunya dapat ikut 30 hari jago poin dengan akses lifetime ya senilai 300.000 ya 299. Kemudian dapat juga 1.960 lebih slide template presentasi full animasi senilai 1,5 ya juta. Kemudian konsultasi dan review slide presentasi via Zoom senilai 150.000. Ini akan ada live coaching setiap 2 minggu sekali ya, sebulan 2 kali. Kemudian ada grup khusus senilai 125.000 dan live class senilai ya tidak senilai sih kita lifetime ya. Nah ini adalah bonus-bonusnya nih, bonus tambahannya nih. Ada 3 packs ya, 100 gambar artificial intelligence ya. Kemudian ada icon-icon ini, ribuan icon ya, premium, berikan gratis ya. Dan ini ada tema-temanya, ada design thinking, ada icon pack dan lain sebagainya. Dan gambar-gambar AI yang udah bagus ya, jernih, tinggal pakai aja. Terus temanya ada ini, ada office, ekonomi, pemadam, kebakaran, pendidikan, medis, kegiatan di pasar, dan sebagainya. Nah, ini adalah roadmap 30 hari jago PowerPoint ya. Walaupun judulnya 30 hari jago PowerPoint, tidak harus 30 hari betul-betul. Ini hanyalah roadmap saja. Satu, ini, D1 ngapain aja? D2 ngapain aja? 3, 4. Ini bisa di print nanti, file PDF-nya, untuk sebagai uh, track ya, track record ya, catatan. Kalau misalnya di satu, tugasnya apa? Untuk menonton video perkenalan juga dan juga video tentang workspace dan juga PowerPoint. Dan hari ke-18 itu belajar tentang typography dan coloring, ada videonya. Hari 19 ada belajar workspace dan penataan objek. Dan yang kuning-kuning ini adalah tugas ya. Nanti setelah belajar di video, upload tugasnya di grup, nanti saya akan kasih feedbacknya dan saya berikan improvisasi yang sebaiknya gimana gitu. Ada tugas eh, 4, ada D10, dan ada juga yang merah ini adalah praktik membuat presentasi ini. D5. Kalau udah misalnya nih, D1 udah nih, tinggal kita centang aja. D2 centang, 3 centang, 4 centang. Ini bisa di print dan ditempel di kamarnya masing-masing. Seperti itu. Untuk record ya. Nah, ini total benefitnya tuh ada 2.270.000 ditambah yang join pada malam ini, hari ini, yang member baru nih.
yang baru join itu bisa mendapatkan tadi premium template ya, premium template dari saya, premium presentasi template dari saya yang sudah lolos ya, lolos di pasar internasional Graphic River ya, yang nilainya mungkin lebih dari 10 juta ya, itu saya juga bayar desainer juga jika itu, dan semuanya hanya bisa didapatkan hanya 249.000 aja, 249.000. Untuk check outnya silakan bisa cek di grup ya, silakan. Nah, ini ada chapter 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk live coachingnya itu nanti tanggal minggu depan, tanggal saya cek tanggalnya, live coachingnya itu tanggal insya Allah tanggal 5 ya. Tanggal 5 atau tanggal 4 ya. Nanti akan diumumkan untuk 1 bulan ke depan jadwalnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian bisa open cam dan juga bisa juga ditulis di kolom chat. Baik. Ayo kita diskusi di sini biar lebih enak. Saya share juga di grup, di sini live chat. Baik. Untuk bentuk kelasnya, ya, untuk kelasnya, cost untuk yang ikut program barusan itu 250 joinnya di mana? Ini ada linknya tuh. Nah, saya sudah kirimkan linknya, ya, atau bisa juga akses di grupnya, linknya, ya. Linknya silakan bisa akses di grup atau di chat live chat ini. Nah, nanti untuk online course-nya itu dalam bentuk video dan juga live Zoom seperti ini. Kita one on one live coachingnya gini. Nanti saya praktekkan. Ada yang mau konsultasi tugas juga bisa. Untuk saya review desain PowerPoint-nya juga bisa. Jadi sesuai dengan request. Ya. Jadi tanyakan mungkin em, framework-nya atau apa gitu. Oke, saya tunjukkan ya ininya websitenya. Nanti kita materinya by website di Diversity, di Diversity. Jadi itu dalam bentuk video. Jadi bisa menyesuaikan kegiatan kita. Bang, bantu jelasin lagi mengenai lisensi seperti font, berbayar dan lain-lain, dan gimana bedain font berbayar dan free. Baik, lisensi seperti font berbayar ya. Jadi lisensi font ya itu ada yang ada free for personal use, ada juga untuk commercial use. Ya, untuk presentasi diet dan program diet, nanti saya jawab satu-satu ya. Ah, ah, nih, ini saya ada di Davon ya. Ada di Davon, ya masuk ke ini kan ketupat ya. Kita masuk ke berandanya dulu. Nah, ini Davon itu kan adalah salah satu website untuk mendownload font-font ya. Kita coba klik ini nih. Nah, di sebelah kiri ini bisa dilihat, di sebelah kanan Mas saja. Kanan ini ada kan ada nih 100% free ya. Tuh, ini jadi 100% free ya. Nanti kita klik dulu, klik kanan, coba buka di tab yang baru. Nah, ini ada nih yang Kaliste, Kalisti ya apa-apa nih. Nah, by Wilhelm Santoso. Ini itu free for personal use. Yang artinya apa? Itu free digunakan hanya untuk ke fungsi personal. Tapi kalau untuk komersial kita harus beli fontnya. Ya harus kita bayar. Nah, sampai sini paham nggak? Bedainnya. Biasanya di sini nih, lihat aja. Apakah 100%, apakah di sini ada keterangannya kalau di Davon. Tuh. Coba kita buka yang ini ya, yang di font.google. Kalau font.google itu dia 100% gratis. Nah, Google Font Browse Font. Nah,
lisensi, license itu biasanya ada license. Cari aja nanti license di mana gitu. Jadi di FAQ ada nggak? Tipografi, CS, font. Kita kembali lagi. Pengen ini ya, kita klik coba Roboto. Nah ini nih ada nih. Nah ini ada nih, Roboto lisensinya apa nih? Coba klik lisensi. Nah ini ada nih, lisensinya untuk apa aja nih? Tuh. Copyright, bla bla bla. This license is copied below and is also available with FAQ at. Nah ini kita bisa baca secara detail di sini. This font are licensed under the Open Font License ya. Nih, bisa dilihat sini. Apa itu Font License? Kita klik aja buat memperdalam. Nah, ini. Jadi kita baca aja di situ. Kalau nggak ngerti ya udah kita search aja pakai ChatGPT. Tuh. Oke. Nah, sampai sini paham ya tadi yang nanya. Gua mau jelasin lagi mengenai lisensi. Oke, dah. Aliansa membuat Aliansa membuat prom keselamatan atau safety bagaimana? Sebenarnya itu sudah saya ini untuk apa nih? Tujuannya apa nih? Keselamatan atau safety-nya nih bagaimana nih? Bisa dijelaskan nggak? Atau open cam aja nggak apa-apa sih sebenarnya diskusi. Soalnya harus spesifik sih, harus tujuannya buat apa, presentasi kah, pembuatan materi. Kan tadi udah ada template-nya tuh yang di sini. Mana? Di ah, saya buka lagi. Nah, tentang safety ya. Ini kan ada ini nih konteksnya nih. Kamu adalah seorang bla bla bla. Ini tinggal diisi aja. Konteksnya dia ya dalam bidang topik itu tentang topik safety gitu aja. Ikutin ini aja nanti. Ini nanti materinya bagi kok. Bagi. Jinkos ada tempat untuk presentasi diet atau program diet. Ada aja sebenarnya untuk presentasi diet. Kita tuh sebenarnya based on desain ya. Based on desain untuk kontennya itu untuk Pak Agus Banjarbaru. Based on desain. Jadi kita gunakan desain-desain yang ada di sini nih, di presentasi-presentasi ini. Nah, saya buka, share screen aja lah biar ini. Nah, nah, ini kan banyak nih ada salty test, ada esensial. Oke, tadi kan pertanyaan tentang diet ya, tentang diet. Presentasi diet atau program diet. Bisa juga gunakan tentang ini nih, di salty test misal. Dia kan ini kalau kita buka itu presentasi tentang makanan. Diet itu pasti berkaitan dengan makanan. Nah, ini bisa ubah aja judulnya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya makanan untuk diet, makanan sehat untuk diet tapi tetap enak. Makan enak walaupun diet tetap bisa makan enak, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk presentasi seperti itu. Welcome to apa gitu misalnya di sini ganti aja. Selamat datang di misalnya program diet Anda apa. Ini tulisannya ini nggak usah dipakai semua, bisa juga sih sekilas saja. Nah nanti ini fotonya diganti foto Pak Agus misalnya. Terus kontennya ini, kontennya konten konten diet misalnya, konten program diet apa, misalnya konten program diet Bapak Agus, konten satu apa, misalnya kenapa kita harus diet ya, terus kedua bagaimana cara diet yang sehat, kemudian yang konten ini yang konten two itu bagaimana makan enak walaupun diet gitu misalnya dan sebagainya. Tinggal disesuaikan kontennya dan makanan-makanannya juga bisa kita tampilkan di sini itu.
Ini gambar-gambarnya tinggal ganti aja sebenarnya. Ini jika bisa tuh. Nah, jadi yang penting kita paham frameworknya seperti itu. Kalau sudah buat outline, bisa GPT terus dituangkan ke PowerPoint, bisa ulas lagi, bisa ke PowerPoint, bisa ulas lagi. Maksudnya gimana nih? Bisa ulas, maksudnya minta saya diulangin lagi atau gimana? Kita bisa ulas lagi kok, ya. Bisa kita edit lagi, bisa. Terima kasih coach ya sama-sama. Personal use sama komersial kan beda tipis ya. Kalau misal buat desain ads yang komersial, ya komersial. Tapi kalau untuk PPT diet misalnya buat ujung-ujungnya buat jualan suplemen, apakah masih personal atau komers? Ya, ya itu kan untuk mencari cuan ya komersial. Itu maksudnya komersial ya. Cuman kalau kita presentasi secara langsung kan kreatornya nggak tahu, nggak lebih cepat tahu. Tapi kalau kita gunakan untuk komersial yang di internet kan pasti jangkauannya lebih luas, pasti lebih mudah untuk ditemukan oleh si kreator. Tapi ya saya sarankan pakai yang font.google aja deh kan. Di font.google itu udah banyak yang bagus-bagus kok fontnya ya. Atau yang bawaan dari PowerPoint itu sendiri. Ketiga, keselamatan dan keselamatan kerja. Mungkin maksudnya coach ya itu bisa juga sih. Ya tinggal disesuaikan aja gitu. Baik. Ini saya akan bagikan ya yang untuk join malam ini nih. Silakan. Untuk course-nya ya, itu dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video. Bentar, saya kasih contoh. Nah, ini PowerPoint ya. Nanti kita pakai Traversity ya. Websitenya tuh di Traversity. Kita coba enter. Nah, nah ini ada, nah ini 30 hari jago PowerPoint. Tuh, ini sudah 103 orang yang join ya. Dan tentunya jangan sampai terlewat yang dapat premium template presentasi tadi. Sayang banget kalau lewat ya, karena itu nilainya jutaan. Nah ini dalam bentuk video, jadi nanti kalau misalnya ada kesibukan atau apa ya, tinggal di sela-sela waktu, misalnya habis maghrib atau habis pulang kerja, bisa tonton sebentar atau istirahat kerja itu bisa tonton sebentar. Pokoknya udah ada frameworknya dari hari 1 sampai hari 30 seperti itu. Nah, itu tuh banyak tuh. Tuh. Nah, nanti juga kalau ini udah selesai, itu tinggal ada sertifikat yang bisa di-download. Ini udah dapat bintang 5 ya. Emang berguna banget ya. Dan kemudian banyak juga yang udah paket template-nya juga udah sangat berguna. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ini atau tentang materi tadi boleh banget. Kita ada waktu sampai jam 10. Waktunya masih banyak. Silakan. Dan kita juga ada grup diskusi ya. Grup diskusinya itu lumayan aktif, lumayan. Lumayan aktif banget ya. Saya tunjukkan nih. Jadi juga ada yang ngirim tugas gitu kan. Kita jadi nggak apa namanya beli kelasnya biasanya ditinggal sama kos tapi ini enggak. Ini kita dampingin. Pokoknya dampingin sampai bisa. Mau tanya soal tugas 30 hari jaga pokoknya di sini boleh nggak Mas? Boleh aja silakan Mas Aris. Boleh aja. Bebas ya. Nggak harus saat Zoom. PowerPoint-nya pakai versi berapa atau harus pakai yang 365? Enggak. Kita nggak harus pakai 365, 2013 ke atas juga udah boleh, tuh oke. Karena kita yang ajarkan itu basicnya ya. Yang kita ajarkan tuh apa namanya fundamentalnya. Jadi pakai yang mana aja bisa. Nah ini, share screen. Oke, Kak Pak Aris Effendi kalau mau bertanya boleh banget. Mau tanya live live apa open cam atau gimana nih? Terserah. Atau tulis di colok atau mau direview ya boleh. Ya, selamat malam Coach. Malam. Ya, Ya, ini mau tanya nih, ketika buat apa kayak lingkaran kotak itu kan di luar layar itu kan agak apa ya, agak nggak rapi. Lah itu cara motongnya gimana ya? Agak maksudnya rapi. di luar layar gimana? Ini boleh saya Share tunjukkan di screen sini. aja boleh. Nah ini anu apa?
Pak Aris Effendi ini ya udah member lama nih, ngikutin terus. Nah, kita belajar sekalian nih. Kita ada waktu sampai jam 10 soalnya. Ini Pak Aris Effendi pakai PowerPoint berapa, Pak? Yang ini apa? 2019. Oh, 2019 tuh. Bisa, bisa ngikutin apa ya? Ya. 2019 ya. Nah, kayak nah, kelihatan nggak coach ini? Kelihatan, kelihatan. Nah, kayak gini coach. Nah, ini kan kayak di luar layar gitu loh. Oh, di luar layar. Ah, Iya. Ini terus cara ngerapinya gimana ya? sebenarnya nih kalau di apa namanya? Di preview, maksudnya ketika digedein itu nggak kelihatan sih Ya, sebenarnya. ya Nggak nggak masalah. kelihatan kan kalau di sini kan agak nggak rapi gitu loh. Oh, mau maksudnya mau Cara ini ya bisa oke. Tutup, bisa tutup aja, bisa. Bisa tutup. oh sudah. Saya share screen. Eh, mau ngapain berarti apa ya? Iya. Ya rapi. Kelebihan waktu berarti ini Pak Effendi. Kalau saya biasa nggak rapiin sih, biar aja. Saya tes tunjukkan. Baik. Kita masuk ke insert dulu ya. Oke. Kita masuk save. Tadi kan kasusnya gini lah. Katakanlah kayak gini ya Pak ya. Jadi ada bagian yang masuk ke kertas kita, kanvas kita, ada yang di luar. Rapinya kita tumpuk aja Pak. Kita potong. Ya. Kalau kotak kan bisa gini ya. Kalau kotak bisa gini aja. Maksudnya bisa gini aja udah rapi. Ya kan. Nah, ini kan udah rapi. Tapi kalau gimana bentuknya kayak gini kayak tadi. Ke insert, nah ke sini. Bentuknya kayak gini misalnya. Nah, sketch setengah-setengah nih, setengah-setengah. Nah, sketch cara rapinya gimana? Ya kita potong aja, kita potong. Ya kita insert lagi kotaknya gini, kotak. Kita tumpuk di sini, ya. Belum. Kita tumpuk, nah kayak gini. Kita kasih warna yang beda biar gampang lihatnya. Nah ini kita klik ini, kemudian tekan shift, klik yang orange, kita masuk ke merge shape, kita pilih intersect atau subtract ya. Coba subtract ya. Subtract. Nah, ini udah jadi gitu doang. Udah. Saya ulangi ya. Ulangi. Ini biar beda warnanya. Kita ganti dulu warna merah lah. Kita klik ini yang tadi dalam bentuk yang pertama, tekan shift, klik yang merah ya. Tekan shiftnya ditahan ya. Klik ini, tekan shift, ditahan, klik yang merah. Kemudian masuk ke hmm, WhatsApp sih. Nggak kelihatan di sini. Nah, masuk ke save format ini, save format di atas, save format, dan masuk ke merge set ini, pilih subtract. Nah, udah jadi ini. Gimana Pak? Udah jelas kah, Pak Fendi? Oh iya coach, sudah coach. Berarti ditumpuk terus dipotong gitu ya. Iya ya. Untuk videonya ada di sini nih. Ya, tutorialnya ada kok di sini. Di chapter 2, pokoknya ada di chapter 2, custom shape. Nah, nah, saya tunjukkan. Oke, silakan kalau mau yang bertanya lagi. Nah, ini ada nih di nomor 10 custom shape. Mana? Nah, ini nomor 13 custom shape. Nah, ini bisa ditonton di bagian ini nanti. Kalau misalnya kurang jelas ya, untuk memotongnya bisa begini custom shape, edit point dan lain sebagainya bisa ditonton lagi. Ya, baik. Oke, Baik, coach, terima kasih banyak. sama-sama. Baik, ada yang oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Silakan. Baik. Jika tidak ada, saya pengen tahu ya feedbacknya dari teman-teman semua. Mungkin salah satu dari Pak Halisa, mungkin Pak. Monggo Pak. Selamat malam Pak.
Jika berkenan. Coach, nanti link yang 30. Kalau linknya itu nanti di email udah dikirimkan. Kalau udah check out langsung ya. Udah check out langsung. Kirimkan ke Dikirimkan ke email yang tadi didaftarkan. Oke, baik. Mungkin Kak Fitri berkenan untuk open camp ya. Saya akan sangat senang untuk kita diskusi. Tak untuk memberikan feedback pada malam hari ini ya. Untuk PowerPoint saya, untuk materi saya, apakah ada masukan, ada yang ingin ditambahkan atau caranya bagaimana? Oke, nggak apa-apa untuk voice note-nya aja boleh. Silakan. Ya, makasih Coach. Ini Ya. sebenarnya saya baru pertama kali in this stuff things, maksudnya yang course-course kayak gini. Emang saya lagi pengen banget belajar AI. Umur saya udah tinggi banget, jadi saya perlu meningkatkan skill saya untuk yang di sini. Karena memang ketertarikan saya di AI itu sangat tinggi untuk menunjang bukan kerjaan sih ya, community sehari-hari sama Ya. teman-teman gitu. Jadi benar-benar sangat membantu saya. Cuman the thing is tadi itu ada beberapa yang lumayan cepat ngasih taunya. Jadi saya mesti agak kalau bahasa Jawanya kepontal-pontal gitu. Oh, ya Jadi siap. saya mesti pelajarin lagi nanti di recorded sessionnya ya, Coach. Siap, Terima kasih siap. loh. Ya, Keren, keren. baik. Terima kasih, terima kasih. Ada yang lainnya mungkin? Oke. Ya, jika tidak ada, bisa. Silakan yang belum check out, saya kasih waktu sampai malam hari ini ya untuk mendapatkan premium template dari saya ya. Hanya yang check out pada malam hari ini sampai besok pagi. Oke, silakan dan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Salam. Thank you semuanya. Thank you, thank you.